Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 14, teksnya ayat 12-26, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 12-16. Murid-murid Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah sesuai dengan perkataan Yesus. Paragraf yang kedua ayat 17-26. Yesus memberikan roti dan cawan sebagai tubuhnya dan darahnya dalam perjamuan Paskah. Kesimpulannya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang tempat perjamuan Paskah, dan Yesus menjelaskan kepada mereka supaya mencari tempat itu. Pada waktu perjamuan Paskah, Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus merasa kasihan karena dia dan berkata, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Setelah memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan dengan murid-muridnya, ia pergi ke Bukit Zaitun dengan mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, pada hari pertama dari hari raya roti tidak lagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya akan mempersiapkan perjamuan Paskah dan beritahukan proses dengan detailnya. Itu Yesus sudah rencanakan. Bukan hanya Yesus, Tuhan telah rencanakan itu. Kedua, dalam waktu perjamuan Paskah, Yesus berkata tentang seorang dari antara 12 murid akan menyerahkannya kepada imam-imam kepala. Ketiga, Yesus memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya dengan maksud tubuhnya dan darahnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah sesuai dengan perkataan Yesus, dan orang-orang lain dalam kisah ini juga bertanggung jawab untuk perjamuan itu. Sekalipun mereka mempersiapkan untuk dirinya sendiri, pada waktu Yesus meminta, mereka langsung memberikan kepada Tuhan. Kedua, di antara 12 muridnya yang mengikuti perjamuan Paskah itu tetap bersama salah satu orang, Yudas Iskariot, pemberontak yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Sebenarnya lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tetapi Yesus menerima dan membaginya kepada dia pun juga roti dan cawannya. Sehingga aplikasi hari ini. Pertama, mempersiapkan hal Tuhan sesuai dengan pesan dan ajaran Tuhan. Jangan melakukan sesuai dengan pikiran dan rencana pribadi. Kita harus mempersiapkan dan memperhatikan kepada Tuhan. Kedua, mengikuti perjamuan kudus dengan hati menerima Yesus dan menerima orang-orang yang sudah susah bersama pun sebagai saudara seiman. Harus menerimanya. Yesusnya menerima pemberontak pun. Kita bahkan harus menerima siapa. Ketiga, jangan menyerahkan Yesus kepada dunia. Tetap pegang iman, sekalipun datang banyak penggodaan. Janganlah serahkan, janganlah memberontak Yesus. Kalau begitu kita bukan orang Kristen. Akhirnya praktik hari ini, mempersiapkan perjamuan sebagai sakramen kudus dalam berdamai dengan sesama yang sudah susah mendekatinya dan dengan yang telah bertengkar juga. Mereka juga susah mendekatinya, tetapi menerimanya dan usahalah sebagai kembalikan hubungannya sebagai saudara seiman. Karena Yesus sekalipun sudah tahu, hatinya sakit pun menerima Yudas Iskariot di dalam perjamuan kudus pun juga. Ingatlah hati Yesus. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.